referensial. Pendekatan referensial melihat makna sesuai dengan entitas yang terdapat dalam dunia luar. Pendekatan ini berpijak pada landasan filosofis yang diajukan Tarski dan Davidson, yang menganggap bahasa terbentuk secara alami dan sesuai dengan entitas yang ada di dalam dunia. Nah, selanjutnya juga diajukan sebuah kondisi kebenaran dalam pendekatan ini untuk menjelaskan penjelasan tentang kondisi-kondisi yang harus ada agar dapat dianggap benar. Sirsia dan McConnell menyebut hal ini dengan istilah lain, yaitu signifikansi informasi. Ogden dan Richard dalam kurung Yayat 2011 halaman 12 mengajukan gagasan segitiga semantik yang menjelaskan bahwa makna, lambang, dan acuan berkelindan untuk membentuk keutuhan bahasa. Selanjutnya, Saussure dalam kurung Sayre 2002 halaman 29 juga memiliki konsep yang sudah mendunia, yakni signifian dan signifi. Bahasa berupa entitas di dunia yang tertanda atau penanda yang terkonsep di dalam pikiran petanda. Pendekatan referensial makna adalah tindakan mengambil kata dengan menghubungkannya dengan dunia nyata, sehingga untuk melakukannya deskripsi makna perlu memperlihatkan bagaimana ekspresi bahasa dapat disangkutkan dengan dunia nyata. Jadi, sekali lagi dapat dikatakan bahwa pendekatan referensial berdasar premis bagaimana kita dapat menunjukkan kata atau kalimat kepada situasi tertentu. Nomina misalnya bermakna karena dapat menunjukkan kepada barang yang nyata. Seperti contoh pendekatan di dua kalimat ini. Yang pertama ada kasino di Jalan Nangka, yang kedua ada tidak ada kasino di Jalan Nangka. Nah, bila keduanya diucapkan oleh dua orang yang sama dalam waktu yang sama untuk alamat yang sama, maka keduanya saling bertentangan. Pasti salah satu dari kedua kalimat itu tidak benar. Representasi mental. Representasi mental atau representasi kognitif dalam filsafat pikiran, psikologi kognitif, ilmu saraf, dan ilmu kognitif adalah simbol kognitif internal hipotetis yang mewakili realitas eksternal atau proses mental yang menggunakan simbol tertentu. Sistem formal untuk membuat entitas atau jenis informasi tertentu secara eksplisit bersama dengan spesifikasi tentang bagaimana sistem melakukan ini. Representasi mental adalah gambaran mental dari hal-hal yang sebenarnya tidak ada pada indera. Dalam filsafat kontemporer, khususnya di bidang metafisika seperti filsafat pikiran dan ontologi, representasi mental adalah salah satu cara yang berlaku untuk menjelaskan dan menggambarkan sifat, gagasan, dan konsep. Menurut para ahli, representasi merupakan proses pengembangan mental yang sudah dimiliki seseorang yang terungkap dan divisualisasikan dalam berbagai model matematika, yakni verbal, gambar, benda konkret, tabel, model-model manipulatif atau kombinasi dari semuanya. Itu menurut Steve Weigel, School, Wetter, Schweitzer, dan Reis dalam Hudoyo 2002 halaman 47.
Representasi mental atau citra mental memungkinkan mewakili hal-hal yang belum pernah dialami, serta hal-hal yang tidak ada. Pikirkan diri Anda berpergian ke tempat yang belum pernah, tidak pernah terjadi atau tidak mungkin dan tidak ada. Namun otak dan citra mental kita memungkinkan untuk membayangkannya. Meskipun pencitraan visual lebih mungkin untuk diingat, pencitraan mental dapat melibatkan representasi dalam salah satu modalitas sensorik, seperti pendengaran, penciuman, atau rasa. Stephen Konslin mengusulkan bahwa gambar digunakan untuk membantu memecahkan beberapa jenis masalah. Nah, kami dapat memvisualisasikan objek yang dipertanyakan dan secara mental mewakili gambar untuk menyelesaikannya. Representasi mental juga memungkinkan orang untuk mengalami hal-hal tepat di depannya. Meskipun proses bagaimana otak menginterpretasikan konten representasional masih diperdebatkan. Selanjutnya, kalau pendekatan referensial, makna diperoleh dengan cara menghubungkan dengan kegiatan, hal, atau barang yang ditunjuk dalam dunia nyata. Pendekatan referensional makna atau secara khusus kita ambil kata pengertian atau sense adalah representasi mental, yaitu satu peringkat yang berada di antara kata atau simbol dengan dunia nyata. Peringkat yang selanjutnya kita sebut representasi mental. Pendirian ini melepaskan kita dan tuntutan agar setiap yang kita katakan dalam dunia nyata, tetapi ini juga menimbulkan pertanyaan apa yang disebut representasi mental itu. Jawabannya ya sederhana, dan yang sangat tahu tentang satuan mental itu adalah bayangan. Barangkali hubungan antara representasi mental atau bayangan dan dunia nyata adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan. Katakan misalnya dengan Jakarta atau ibumu. Sama-sama ibu kota kan? Atau juga yang bersifat imajiner seperti Batman. Tetapi teori ini memiliki masalah yang serius, bertalian dengan domina umum. Nomina umum bertalian dengan banyak variasi dalam bayangan yang memungkinkan dimiliki bermacam-macamnya penutur akan pengetahuan yang dimilikinya, misalnya tentang mobil atau rumah yang bergantung pada pengalaman yang tidak sama antar penutur yang bermacam-macam. Nah, selanjutnya
Sebuah contoh lain misalnya segitiga. Sekelompok penutur mungkin mempunyai bayangan mental yang sama, penutur lain mempunyai bayangan yang salah, yang lain memahaminya sebagai hal yang tidak bersangkut paut, dan lainnya lagi memasukkan juga wujud segitiga yang sisinya tidak sama panjang. Contoh umum dari keadaan seperti ini adalah suasana hati. Mood adalah keadaan dengan karakter fenomenal yang umumnya dianggap tidak diarahkan pada hal tertentu. Mood dianggap kurang terarah, tidak seperti emosi yang biasanya dianggap diarahkan pada hal-hal tertentu. Misalnya Anda marah pada saudara Anda takut pada binatang yang berbahaya. Orang-orang yang menyimpulkan bahwa karena suasana hati yang tidak terarah, mereka juga tidak sengaja, yaitu mereka kurang kesengajaan atau sekitar. Karena mereka tidak diarahkan pada apapun. Mereka bukan tentang apapun, karena mereka kurang intensional. Mereka tidak akan memiliki konten yang disengaja. Kurang konten yang disengaja karakter fenomenal. Mereka tidak akan dapat direduksi menjadi konten yang disengaja. Menyangkal doktrin representasional.